teman-teman semua dimanapun kalian berada. Kembali lagi di Podcast Muria bersama saya Delina Setiawayu Aristi. Dalam podcast hari ini sangat spesial nih, karena podcast hari ini bertepatan dengan Hari HAM Sedunia yang mana diperingati pada setiap tanggal 10 Desember pada setiap tahunnya. Nah, kenapa spesial? Karena pada podcast hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara mewujudkan keadilan melalui pemenuhan hak asasi terutama yang ada di Indonesia. Nah, berkenaan dengan hal tersebut, sudah hadir bersama kita narasumber yang sangat spesial, yang sangat mumpuni di bidangnya, terutama yang bisa kita bilang sebagai ahlinya ahli, intinya inti. Nah, bersama dengan hal tersebut telah hadir bersama kita narasumber yang sangat mumpuni di bidangnya, yaitu bisa dibilang sebagai ahlinya ahli, intinya inti. Telah hadir bersama kita Bapak Dr. Hidayatullah SH.M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. Nah, selain itu juga beliau masih sangat aktif sebagai penggiat dari perlindungan perempuan dan anak, khususnya yang ada di Kabupaten Kudus. Selain narasumber berikut, juga telah hadir narasumber yang tidak kalah menarik ya, tidak kalah spesial dibandingkan dengan Pak Hid. Telah hadir Ibu Uni Sabadina SH.M.H. Beliau merupakan dosen pengampu mata kuliah Hukum dan HAM yang ada di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. Ya, kepada Bapak Hidayatullah dan Ibu Uni, selamat siang, selamat datang Bapak, Ibu. Bagaimana keadaan hari ini? Sehat selalu. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Semoga selalu dalam kondisi yang baik-baik juga. Nah, berkaitan dengan hari ini Bapak dan Ibu, kita bersamaan nih dengan Hari HAM Sedunia yang diperingati pada tanggal 10 Desember pada setiap tahunnya. Kita nanti akan membahas mengenai bagaimana mewujudkan keadilan melalui pemenuhan hak asasi manusia terutama yang ada di Indonesia. Kalau misalnya kita bisa boleh tahu ya Pak, tadi seperti kita sampaikan, mungkin Bapak dan Ibu masih sampai saat ini masih sangat aktif gitu, bergabung di Pusat Studi Gender yang ada di Universitas Muria Kudus ini. Nah, terutama mengenai hak asasi manusia. Kita juga nanti akan membahas bagaimana pewujudan terutama perlindungan dari sisi kaum rentan dan marginal yang dalam hal ini tergabung di dalamnya ada perempuan dan anak, mungkin Bapak, dan kemudian juga nanti kita akan membahas bagaimana perkembangan HAM yang ada di masa saat ini hingga nanti pada masa mendatang. Mungkin mengenai hal tersebut Bapak, kita mulai dengan Pak Hid dulu nggih. Jadi menurut Bapak yang sudah lama menggeluti di bidang perlindungan perempuan dan anak yang termasuk dalam kaum rentan dan marginal ini Bapak, menurut Bapak sendiri bagaimana pemenuhan HAM di masa kini terutama pada kaum rentan dan marginal Bapak? Terima kasih Mbak Delina. Kalau kita bicara tentang HAM, ini salah satu karakteristiknya adalah sebuah universal, ya. Tetapi kalau kemudian kita kaitkan dengan perlindungan perempuan dan anak, maka kemudian di dalam kajian HAM ada yang disebut dengan HAM yang partikulastik, ya. HAM yang partikulastik. Mengapa disebut partikulastik? Karena seharusnya HAM yang bersifat universal kemudian tidak menjadi universal karena ada faktor konstruksi sosial, ada konstruksi budaya, dan faktor agama. Ya, dari situ kemudian dalam kajian gender maka ada yang disebut dengan bias gender. Ya, bias gender itu yang pada pilihan yang berujung pada diskriminasi. Mengapa terhadap perempuan dan anak itu disebut, kalau dikaitkan dengan HAM itu disebut sebagai perlindungan yang partikulastik, ya? Karena tadi ada yang pertama ada faktor bias gender. Ya, kalau dalam konteks Indonesia sebetulnya apakah sampai saat ini perjuangan Ibu Kartini belum membuahkan hasil? Sebetulnya sudah membuahkan hasil.
bahwa kedudukan perempuan dan laki-laki itu sudah setara. Misalnya kalau kita kaitkan dengan masalah gender, sudah setara, gitu ya. Artinya dalam kesempatan untuk pendidikan, untuk pekerjaan dan sebagainya itu sudah seperti yang diharapkan oleh Ibu Kartini, bahwa saat ini terasa sudah ada kesetaraan. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa sampai saat ini masih terjadi bias gender. Ya, bias gender. Yang tadi ujung-ujungnya adalah perlakuan yang diskriminatif terhadap perempuan karena tadi ada faktor konstruksi budaya, ya, faktor agama dan sebagainya. Salah satu contoh yang aktual, mungkin karena tahun 2024 ini adalah tahun politik, maka kita bisa melihat kebijakan afirmatif yang mendorong wanita untuk memenuhi keterwakilan perempuan di DPR. Kebijakan itu dulu ditargetkan sekitar 30%. Tapi sampai saat ini kalau hasil pemilu tahun 2024 ini baru mencapai 21,9%. Ini sudah dianggap cukup baik karena sebelumnya hanya 20,8%. Sudah ada peningkatan ya? Sudah ada peningkatan yang ya belum signifikan tapi sudah cukup baik lah, gitu ya. Artinya tidak mengalami penurunan. Tapi kalau kita kaitkan misalnya dengan di Kabupaten Kudus, misalnya ya, dari anggota DPRD Kabupaten Kudus, tahun 2024 malah memprihatinkan. Dari 45 anggota DPRD Kabupaten Kudus, keterwakilan perempuan itu hanya 4 orang. Jadi kalau di persentase itu hanya 8% tidak kurang. Jadi jangan jauh sekali dari target affirmative action yang seharusnya diharapkan mencapai angka 30%. Itu contoh aktual, ya. Kalau kita berada di lingkungan pendidikan, setiap wisuda kami itu bangga, gitu ya. Misalnya dari 10 wisudawan terbaik, kira-kira perempuan, wisudawan terbaik perempuan itu 8 orang, gitu ya. 8 orang. Artinya dari proses pendidikan yang menonjol adalah prestasi akademiknya perempuan. Ini pertanyaannya selalu menjadi pertanyaan, kira-kira wisudawan terbaik ini 5-10 tahun ke depan menjadi apa ya? Betul. Kok kemudian anggota DPR-nya misalnya contohnya masih tidak representasi perempuan. Nanti kalau kita bicara tentang kepemimpinan di lembaga apa, di pemerintahan dan sebagainya, kok masih didominasi oleh laki-laki. Ini sebagai bentuk bahwa permasalahan bias gender itu masih menjadi permasalahan yang artinya bahwa kalau kita kaitkan dengan masalah HAM, ya, hak untuk diperlakukan sama di depan hukum dan sebagainya, hak untuk diberi jabatan dan sebagainya, itu walaupun gitu ya secara normatif ya, gitu ya, secara normatif ya, undang-undangnya juga sudah ada, tapi kalau dalam kajian HAM itu di dalam penegakan hukum itu ya, penegakan HAM-nya itu masih menghadapi kendala partikularistik. Ya, inilah yang sebetulnya kita prihatin ya, kalau Ibu Kartini itu pada tahun 1800 berapa gitu ya, sampai tahun 2024 permasalahan yang kita hadapi adalah masih pada permasalahan bias gender yang kira-kira kita menanganinya itu bagaimana? Kita sampai belum ada ini ya, sehingga kemudian sekarang kajian-kajian gender itu di samping kita bicara tentang responsif gender, kita juga bicara tentang inklusi sosial, ya. Karena yang bisa merubah partikularistik menjadi universal tadi adalah konsumsi budaya. Ya,
yang utama gitu ya, konstruksi budaya. Budaya apa? Budaya menggeser dari peran perempuan dari masalah privat ke masalah publik. Ya, privat ke publik. Wah, ini ada bahasa guyon-guyon aja ya, bahwa tugas wanita itu 5M gitu ya. Masak, mana, maca, rumah gitu ya. Rumah. Terlalu terstereotip ya Pak ya. Artinya bahwa ini bahasa guyon tapi ternyata terimplementasi di dalam berbagai aspek. Betul. Itu yang dalam peringatan HAM ini saya kira gerakan inklusi sosial itu menurut saya menjadi sesuatu yang perlu digemakan gitu ya, perlu digemakan ya, digalakkan dalam rangka sebenarnya itu ya, bahwa bagaimana sih kita melawan menempatkan laki-laki dan perempuan itu sebagai yang setara, yang seperti yang diharapkan oleh Ibu Kartini. Itu. Baik, wah sangat menarik sekali ya penjelasan dari Pak Hid ini, terutama mengenai partikularistik ataupun bias gender yang saat ini mungkin masih sangat sering terjadi nih Bapak ya. Tapi mengenai pemenuhan HAM itu sendiri yang mungkin tadi dari kaum rentan dan marginal, kemudian juga kita tidak lepas dari pembahasan bagaimana perkembangan hukum dan HAM terutama hak asasi manusia pada masa saat ini hingga sampai nanti masa ke depan. Harapannya perkembangan HAM ini pasti akan mengalami perubahan yang lebih baik ke depannya. Nah, setelah dari penjelasan Pak Hid, mungkin kita sedikit bergeser ke Bu Uning ya Pak. Jadi pertanyaannya akan mengarah ya. Jadi pembahasan kita nanti akan selanjutnya mengenai bagaimana menurut pendapat Bu Uning, bagaimana perkembangan dari HAM terutama yang ada di Indonesia seperti ini, mungkin di masa kontemporer atau masa saat ini hingga nanti perkembangan di masa ke depan. Silahkan Bu Uning. Nah, sebenarnya terima kasih ya ini buat Mbak Dela kesempatannya ini, saya diberi kesempatan hari ini walaupun agak deg-degan sedikit ya. Deg-degan banyak juga nggak apa-apa ya. Jadi kalau kita bicara mengenai HAM di masa kini maupun di masa yang akan datang ya Mbak Delina. Jadi kalau saya ini kan selain mengajar HAM, saya juga mengajar tentang hukum pidana. Nah, ini yang paling kenceng banget dibahas sekarang ini adalah mengenai KUHP baru. Betul, KUHP baru. Yang nanti insya Allah bakal berlaku di Januari 2026 ya. Sebentar lagi. Satu tahun lagi. Tidak terasa. Nah, kalau yang sekarang berlaku saat ini itu kan tentang pidana mati ya. Jadi di pasal 10 itu pidana mati itu masih tidak masuk dalam pidana pokok. Jadi ada pidana tambahan dan pidana pokok. Nah, ini pidana mati sendiri itu masih masuk dalam pidana pokok. Nah, berbicara mengenai pidana mati itu sebenarnya ini memang kita lebih fokus pada Indonesia ya. Cuma pada dasarnya tentang pidana mati itu tidak hanya dibahas di Indonesia aja dan pada hari ini, tapi dibahas juga seluruh dunia. Jadi ada dua aliran besar, ada aliran abolisionis dan retensionis. Nah, abolisionis itu adalah aliran di mana mereka itu tidak menyetujui adanya pidana mati. Kontra ya, kaum yang kontra. Jadi kalau tentang pidana mati ini sebenarnya nggak habis-habis kita membahas tentang pro dan kontra. Betul. Nah, selanjutnya tadi ada kaum retensionis. Retensionis itu adalah kaum yang mana mereka itu pro terhadap setuju pokoknya dengan berbagai alasan, salah satunya adalah pemenuhan hak retributif. Jadi kayak apa yang sudah dilakukan jadi harus dibalas, gitu. Dibalas timpal. Cuman kalau untuk teori retributif ini tadi itu memang cenderung memenuhkan kepada hak korban, hak pelakunya tidak dibutuhkan. Nah, jadi ada perburutan di sini ya, dari zaman itu, dari dulu kala sampai sekarang masih dibahas-bahas antara abolisionis dan retensionis itu. Kebetulan saya kemarin alhamdulillah berkesempatan diberikan ini amanah ya, bukan amanah. Saya bisa kemarin ke Semarang, tepatnya di Undip, ada seminar nasional gitu. Jadi saya tidak mengikuti di sana perwakilan dari Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus bersama dengan Deni, karena kami sama-sama hukum pidana. Nah, itu juga dibahas. Nah, yang mana di sini akhirnya jalan tengah antara kaum abolisionis dan retensionis itu adalah dengan ada KUHP baru.
salah satu. Karena di sini adalah yang dibahas adalah mengenai hak untuk hidupnya. Ketika kita berbicara tentang pidana mati, berarti hak yang direnggut adalah hak hidupnya. Betul. Nah, orang-orang yang kontra tadi atau yang abolisionis beranggapan bahwasanya itu adalah hak kodrati yang mana diberikan oleh Tuhan dari lahir dan tidak bisa diambil. Ya, Nah, hakikatnya. hakikatnya seperti itu. Tetapi kalau kita melihat dari kaum retensionis tadi yang bahwasanya mereka beranggapan ini harus sesuai retributif ya. Apa yang sudah dia lakukan ya harus dipertanggungjawabkan. Betul. Oleh karena jalan tengahnya salah satunya adalah dengan ya insya Allah nanti kita di Januari 2036 KUHP baru itu pidana pokok pidana mati itu dikeluarkan dari pidana pokok dan disendirikan menjadi pidana khusus yang bersifat khusus seperti itu. Nah selanjutnya selain daripada pidana mati yang sering dibahas ya itu karena kita sebentar lagi akan menggunakan KUHP baru, kita juga berbicara mengenai kesehatan. Kan kita tahu ya, kesehatan itu kan hak daripada kita semua bersamaan, quality gitu ya. Tapi yang kita tahu sendiri kalau misal kita lagi kayak di puskesmas, betul. apa kita nggak usah di puskesmas misalnya di rumah sakit aja, sering sekali gini ya, sering sekali ya ada perbedaan antara yang umum dengan yang BPJS. Betul sekali. Padahal kan kalau kita BPJS itu kan juga kita setiap bulannya juga mengisikan ada potongan ya Bu Nia. Namanya juga kan negara lagi. Betul. Kan. Tapi kalau udah BPJS kesannya nanti dulu ya. Gitu. Ada perbedaan sikap ya. Sikap yang betul. Kadang akhirnya beberapa orang pun memilih ya udahlah mahal dikit tapi langsung dilayani dengan baik. Padahal servisnya lebih mumpuni ya. Lebih banyak senyum. Betul ya. Kalau BPJS kayaknya mungkin harinya jadi lagi mendung ya. Mendung kayak betul. Sekarang baru nggak mood mendung nggak mood nih ya. Mungkin itu sih kalau dari saya. Wah menarik sekali. Seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Hid ya di awal, terutama tentang bias gender ya. Bagaimana perempuan dan anak ini kok seakan tidak memiliki tempat yang sama seperti gender yang lain atau mungkin gender laki-laki. Nah kemudian yang selanjutnya dilanjutkan oleh Bu Uni ya terkait perkembangan HAM yang saat ini yang perlu nih adanya perubahan-perubahan yang nantinya harapannya semua hak asasi manusia ini mendapatkan porsi yang sama. Nah, berkaitan dengan pertanyaan tersebut, kita nanti akan selanjutnya membahas mengenai bagaimana Pak ini mengenai perkembangan hak asasi manusia itu terutama pada masa kini dan mendatang, terutama fokusnya pada masyarakat. Bergerak menuju ke situ, Bapak, menurut Pak Hid, apa Pak ini perlu dilakukan dalam memperingati Hari HAM ini terutama bagi masyarakat. Jadi kita memposisikan bahwa masyarakat bagaimana dalam memperingati Hari HAM ini, apakah hanya sebatas memperingati saja atau mungkin harapannya masyarakat ini bisa semakin berjalan seiring berjalannya waktu dengan perkembangan HAM. Mau Pak Hid. Jadi kalau jawabannya adalah sebetulnya tadi ya ada kata kunci inklusi sosial. Betul. Inklusi sosial itu sebetulnya untuk mungkin kalau dalam bahasa besar kita sebut sebagai revolusi budaya ya. Revolusi budaya yang kemudian bisa mensejajarkan hak-hak perempuan dengan hak kaum laki-laki. Tetapi memang dalam praktek gitu ya, atau mungkin dalam pengalaman mensejajarkan itu memang itu dua-duanya. Pertama masyarakat memang tadi harus memberi kesempatan gitu ya, memberi kesempatan untuk tadi perempuan itu punya partisipasi di sektor-sektor termasuk ada pekerjaan. Nah ini faktor yang utama memang dari masyarakat. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah kesiapan dari perempuan sendiri. Memang ada masalah-masalah kodratri yang kemudian seolah-olah masalah kodrat ini menjadi penghambat bagaimana seorang perempuan itu bisa disejajarkan dalam segala hal dengan laki-laki. Contohnya begini Pak ya sebenarnya. Ada lowongan pekerjaan yang masih sering kita temui menerima lowongan berbeda
yang bisa melakukan akses ini hanya laki-laki. Iya. Ya, jadi seolah-olah perempuan. Kalau Nggak kita terpinggirkan gitu ya Pak. ya kita kalau ini yang sebetulnya bentuk bias gender. Dan ini juga terjadi di lembaga Oh, pendidikan, betul. gitu Oh. ya, di lembaga pendidikan. Karena waduh ini butuh lamburan, butuh tenaga ini yang harapannya tidak usah cuti. Kalau nanti perempuan nanti cuti melahirkan nanti 3 bulan, terus kemudian siapa yang menangani ini gitu ya. Sehingga permasalahan-permasalahan ini memang menjadi perdebatan ini ya agak sulit juga ya. Betul. Kebetulan saya di Fakultas Hukum jadi dekan dan beberapa periode saya ikut terlibat di dalam proses penerimaan pegawai dosen dan pendidik gitu ya. Yeah. Saya selalu menggunakan itu, ya selalu menggunakan bahwa saya tidak bias gender. Saya akan melakukan siapa yang terbaik gitu ya. Dan beberapa kali yang terbaik kebetulan perempuan. Ini ada pertanyaan yang unik ya. Yang unik kalau nanti banyak dosen perempuannya, kalau kemudian pada cuti melahirkan bagaimana? Gitu ya. Melahirkan ada cuti begini, kemudian kalau ada tugas misalnya keluar kota, saya perempuan Pak. Ya, inilah yang saya pada waktu itu berani saja begini. Kalau saya sudah memutuskan yang jadi adalah perempuan, nanti jadi saya juga menekan pada atau mengajak pada kaum perempuan di lingkungan Fakultas Hukum bahwa Anda jangan menggunakan permasalahan ini gender itu sebagai alasan untuk tidak mau menerima tugas. Menjadi alasan untuk tidak produktif seperti itu ya. Masuk ke Semarang atau ke Jakarta saya sendirian. Misalnya ya. Iya betul. Ini yang selalu ditanyakan kepada saya, ya. Nanti kalau ada yang cuti itu bagaimana? Sudah nanti ini tanggung jawab kami. Dan di institusi itu kata kuncinya adalah manajemen institusi. Saya kira nanti bisa disiasati lah gitu ya. Ya, tetapi ini kan ya kadang-kadang ya saya hadapi gitu ya. Pak tugas masuk saya Pak perempuan gitu ya. Masuk saya ke Jakarta misalnya ya. Jadi ya inilah yang saya sebut bahwa kalau satu sisi sudah ada gerakan gitu ya, malah apa yang kita sebut dengan responsif itu, sisi lain juga harus ada keberanian perempuan untuk tidak menggunakan keperempuannya itu menjadi tidak bisa melaksanakan tugas yang setara dengan tenaga kerja laki-laki. Nah, ini saya kira masih menjadi hambatan. Karena kalau misalnya ada tugas-tugas apa itu masih dipertimbangkan, ini jangan ini perempuan gitu ya. Sebetulnya saya sudah tidak ini ya, saya sudah konsekuensi, saya deklarasikan gitu ya di depan panitia rekrutmen. Ya nanti saya tidak mau ini kan, tapi kan ya memang dalam praktek tidak semudah itu ya. Kuliah aja ke luar negeri, saya sudah punya suami, sudah punya anak. Ya, jadi contohnya begitu ya. Jadi sementara yang dosen laki-laki itu kok yang bisa sekolah mana dan berkarya lebih banyak. Nah, saya pandang bahwa memang untuk kalau kita lihat dalam perspektifnya bagaimana kita punya universal itu kita maknai sebagai bagaimana pria wanita ini dalam posisi yang sejajar. Ya ini menjadi permasalahan. Ada permasalahan sosial lain yang kemudian menempatkan di samping konstruksi budaya, konstruksi sosial yang sering dikaitkan dengan permasalahan bagaimana tidak bisa menyamakan pada posisi yang sama adalah relasi kuasa, ya, relasi kuasa. Jadi karena yang kuasa ini laki-laki pada umumnya gitu ya. Kemudian ada misalnya perempuan sebagai pihak yang dibawa dari penguasa. Kemudian seolah-olah perempuan ini menjadi tidak berdaya melawan relasi kuasa.
termasuk kalau nanti kita bicarakan tentang relasi kuasa itu pada pelanggaran HAM terhadap anak, misalnya ada kekerasan dan sebagainya. Ya, sebetulnya jawabannya mudah. Kalau tadi dalam proses pendidikan itu perempuan lebih lebih berprestasi, Betul. kemudian ada kelebihan di bidang pekerjaan karena lebih tekun, lebih apalagi gitu, tanggung jawab dan sebagainya itu ya. Lebih teliti biasanya. Lebih teliti dan sebagainya itu ya. Tetapi kalau kemudian dihadapkan pada relasi kuasa ini seolah-olah perempuan jadi tidak berdaya. Terbentur. Terbentur. Ya, terbentur. Nah ini seharusnya satu sisi kalau dia punya potensi yang katanya lebih tinggi daripada laki-laki pada hal-hal tertentu, maka sebetulnya relasi kuasa ini sebetulnya bisa dipangkas, bisa ditanggulangi dengan pendekatan-pendekatan yang lebih profesional. Ya, pendekatan yang lebih profesional. Kalau misalnya ada kesempatan, misalnya ada S3, ada satu laki-laki, satu perempuan gitu ya. Kemudian kalau relasi kuasa, kemudian pimpinannya memilih laki-laki dengan pertimbangan kelaki-lakiannya, ya sebetulnya pihak perempuannya bisa melawan. Betul. Kelebihan saya apa yang sebetulnya saya lebih lebih potensial untuk bisa memperoleh kesempatan itu, ya. Ya itu kelihatannya mudah dibicarakan, tapi sulit dilaksanakan. Betul. Implementasinya. Karena memang Bu Delina, Bu Uni ini kan dulu dikonstruksi sebagai anak perempuan. Betul. Ya, dikonstruksi sebagai anak perempuan. Anak laki-laki ojo penekan. Iya. Nanti ini kelaki-lakian dan sebagainya gitu ya. Kita ini memang sudah dikonstruksi dalam konstruksi budaya yang kemudian memang sudah dipisah-pisahkan antara bagaimana perlakuan laki-laki dan tidak dalam arti kemudian yang perempuan disuruh bal-balan misalnya ya, disuruh apa, tapi sebetulnya nggak ada masalah ya. Sekarang ada pemain sepak bola perempuan, ada pemain lebih terbuka nih Pak ya. Sebagainya ya, tapi ya inilah sebetulnya kalau kita bicara ke depan, memang inklusi sosial itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Masyarakat, ya orang tua, termasuk secara luas juga perempuannya sendiri. Ya, jangan sampai nanti dalam melaksanakan pekerjaan, memangku pekerjaan dan sebagainya itu selalu malah kemudian minta diperlakukan khusus dengan keperempuanan. Ya, inilah yang kemudian seolah-olah yang kita hadapi ini selalu dihadapkan pada permasalahan-permasalahan. Menarik sekali Bapak. Nah, itu terutama pemaparan Bapak ya mengenai itu tadi kan jawabannya adalah bagaimana revolusi budaya itu harus ada, kemudian kesiapan perempuan itu sendiri. Mungkin ada pendapat berbeda yang nantinya akan disampaikan oleh Bu Uni. Bagaimana nih Pak? Bu, terkait perkembangannya itu seperti yang disampaikan oleh Pak Hid, mungkin Bu Uni punya pandangan tersendiri, silakan Ibu. Jadi ini terkait kontribusi ya. Betul. Ke masyarakat Perkembangan. Iya. Sebenarnya saya sepakat ya dengan apa yang dikatakan dengan Pak Hid. Saya mungkin ingin menambahkan dari perspektif saya. Jadi bahwasanya memang HAM itu kan memang ada dua aliran besar ya Pak Delina ya. Yang dari universalitas dan partikularitas. Untuk Indonesia sendiri itu memang kita tuh lebih cenderung ke partikularitasnya. Jadi ada pengaruh sosial, budaya dan agama. Yang terkait hal ini yang saya bahas itu adalah tentang kebebasan berekspresi. Jadi untuk masyarakat ini memiliki kebebasan berekspresi dalam artian kita aja tahu ya, untuk negara yang bagus itu adalah negara yang memiliki demokratis dan dia punya oposisi, betul kan? Jadi ada masukan-masukan. Kalau misal nggak ada masukan yang membangun, tidak demokratis, tidak mendengarkan rakyatnya, yang mana juga kayak DPR juga kan Dewan Perwakilan Rakyat ya, jadi kan harus mendengarkan aspirasi daripada rakyat. Suara rakyat, jadi tidak hanya ketika berkampanye, ketika mencari suara ya terjun ke dalam masyarakat, tetapi ketika sudah ada di lembaga legislatif juga tidak melupakan hal tersebut. Nah itulah yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat bahwasanya
kebebasan berekspresi itu kita perlu masukkan untuk negara Indonesia ini ke depannya lebih bagus lagi dan lebih baik lagi. Namun demikian, yang dimaksud di sini dengan partikulitas tadi adalah memberikan pendapat, namun tetap santun. Jadi tidak yang terus anarki atau apa kayak gitu. Karena masukan itu perlu. Sebagaimana yang kita ketahui tadi yang saya sampaikan di awal, bahwasanya negara yang bagus adalah negara yang memiliki posisi. Mantap Dia sekali. menambahkan sedikit. Oke, monggo Bapak. Ya, jadi kalau bicara tentang ekspresi, mungkin nama lain kalau dalam dunia politik adalah aspirasi. Betul. Ya. Jadi kalau bagaimana keterwakilan perempuan misalnya di DPR itu yang tadi hanya 21,9 ya, kemudian apakah kemudian bisa mewarnai substansi suatu peraturan? Karena di dalam kajian-kajian teori ya, di dalam buku dikatakan di Swedia itu malah terbalik dengan di Indonesia. Keterwakilan perempuan di Swedia itu sampai 70%. Jauh lebih banyak, jauh lebih tinggi ya, 70%. Yang sering disampaikan oleh Sulistiyowati Irianto, seorang pakar gerakan gender. Betul. Nah, saya nggak tahu perkembangannya bagaimana. Tapi kemudian di kebijakan legislatif atau bentuk substansi peraturan perundang-undangan di Swedia itu betul-betul responsif gitu. Karena memang 70% keterwakilan perempuan di Swedia itu malah 30 sampai bahkan sampai 70%. Permasalahannya gimana? Bagaimana? Kalau affirmative action yang baru dari 30% saja tidak terpenuhi. Betul. Ya, maka kembali lagi sekarang perjuangan gender itu tidak harus disuarakan oleh perempuan. Ini jadi sesuatu yang tidak ideal sebetulnya. Misalnya sayangnya ini tidak terpilih lagi ya Mas Taufik dari Nasdem ini kan salah satu yang mendorong salah satu tokoh di dalam undang-undang TPKS gitu ya, yang getol memperjuangkan. Justru yang menyedihkan ya, anggota DPR perempuan itu banyak yang tidak bersuara gitu ya. Jadi melempem gitu ya. Secara kuantitas kurang, kemudian jadi secara kualitas juga berkurang. Sehingga kemudian aspirasi perempuan di dalam kebijakan-kebijakan perundangan yang lebih responsif ini memang menjadi kendala gitu ya, menjadi kendala. Tantangan besar gitu ya Pak. Tantangan besar. Walaupun kita sudah 70 tahun lebih kita merdeka. Tadi ya fenomena bahwa lulusan terbaik di perguruan tinggi selalu didominasi perempuan. Tidak hanya di satu perguruan tinggi, di berbagai perguruan tinggi, bahkan di seolah-olah prodi yang bernuansa laki-laki, misalnya teknik sipil, ternyata di ITB berkali-kali tetap perempuan. Lulusan terbaiknya justru perempuan, ya. Prodi pertambangan gitu ya, itu juga perempuan. Ya sayangnya begitu ya. Inilah yang selalu kembali pada kajian-kajian HAM yang mengapa di Indonesia itu lebih pada partikulistik, karena kembali ke situ ya, bahwa privat publik itu masih menjadi permasalahan besar gitu ya. Bagaimana seorang perempuan itu memiliki keberanian untuk masuk pada ranah publik gitu ya. Jangan hanya berputar pada permasalahan privat gitu ya, lingkungan privat ya. Jadi ini yang sebetulnya saya sebut karena ini yang menjadi tantangan kalau Jokowi menyebut ada revolusi mental gitu ya. Sekarang mungkin ada yang disebut dengan revolusi budaya. Ya, revolusi budaya. Bagaimana tadi privat, publik, kemudian ada bias gender itu yang bisa dipecahkan oleh masyarakat itu. Wah, luar biasa sekali ya. Oke, mungkin tadi kita sudah berbicara nih Pak terkait perkembangan HAM yang ada di dunia, karena kita hari ini sedang memperingati Hari HAM Sedunia. Kemudian kita masuk ke lingkup masyarakat yang khususnya ada di Indonesia. Nah, untuk menangani itu tadi permasalahan-permasalahan yang ada di dunia, kemudian di Indonesia itu sendiri, kita kan berangkat dari Fakultas
Hukum Universitas Muria Kudus. Yang ingin saya pertanyakan, mungkin ada pendapat dari Pak Hid dan Bu Uni, bagaimana sih Pak, Bu, terkait kontribusi dari Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus itu sendiri dalam hal memenuhi kewajiban atau keadilan ya, memenuhi keadilan untuk bisa menyetarakan atau mendapatkan HAM dalam porsi yang sama. Mungkin yang kali ini Pak agak sedikit berbeda karena ladies first dulu, jadi Bu Uni dulu, nanti mungkin bisa dilanjutkan dengan Kak Hid. Monggo Ibu. Kan Mbak Delina. Iya. Dan dulu ya Pak. Ladies first dulu Pak, gantian gitu ya. Oke, terkait kontribusi Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus ya, untuk itu sendiri. Jadi ada dua poin ya Pak ya. Yang pertama dari sisi mahasiswa dulu, nanti kita bahas untuk sisi dosennya, tenaga pengajarnya. Untuk sisi mahasiswanya sendiri, yang pertama dan paling utama nih ya, pasti dari dosennya itu akan memberikan pemahaman tentang mengenai apa itu HAM, diberikan pemahaman yang pastinya itu melalui mekanisme pembelajaran di dalam kelas. Kita akan berikan pemahaman di situ lewat mata kuliah hukum dan HAM, yang mana diharapkan setelah diberikan pemahaman mengenai HAM, diharapkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus ini nanti bisa mengimplementasikan melalui program-program yang mana sudah diberikan oleh kampus. Seperti salah satunya adalah kuliah kerja nyata. Wah, KKN. Gitu. Jadi kan nanti itu masanya mahasiswa akan turun ke lapangan, yang mana nanti diharapkan di sana ya akan mengimplementasikan HAM-HAM tersebut yang ada di masyarakat ketika ada problematika di dalam masyarakat. Kan itu sekitar satu bulanan ya di sana ya. Pasti kan nggak mungkin kalau nggak ada up and down-nya. Pasti kan ada sesuatu, biasanya ada cerita-cerita banyak. Iya, nggak mungkin masyarakat curhat ya ke Mbak dan Mas KKN ini, biasanya seperti itu. Nah, kalau untuk menurut saya dari dosennya sendiri adalah dengan menggalakkan ya apa ya, kita kan punya kewajiban tridharma ya. Betul. Nah, dari situlah kita nanti pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Kebetulan nih saya ini diamanai oleh fakultas dan Pak Hidayatullah sendiri sebagai ketua baku-baku. Wah, hebat sekali ya. Nah, di sana kan nanti itu ada salah satunya kita biasa mengadakan penyuluhan. Nah, dari situlah nanti kita akan menangani permasalahan HAM yang ada di masyarakat. Jadi kita langsung berkontribusi Alhamdulillah kemarin kita juga barusan mengadakan penyuluhan di Balai Desa tersebut. Wah, ditunggu penyuluhan selanjutnya Ibu nih. Oke, terima kasih Bu. Dilanjutkan monggo Bapak. Iya, Bagaimana kalau dalam kontribusi? lingkup yang kecil ya, misalnya bagaimana kita di Fakultas Hukum, memang tadi ya kita awali, kita sudah di Fakultas Hukum selama saya jadikan beberapa kali rekrutmen sudah merekrut perempuan gitu ya. Ya, kemudian inilah yang kemudian saya harapkan ada warna gerakan feminis gitu ya. Wah, feminis ya. Gerakan feminis di Fakultas Hukum yang kita mulai dari hal-hal kecil lah gitu ya. Hal-hal kecil. Misalnya begini, kalau kita berkaitan tadi, kalau misalnya permasalahan gender atau permasalahan laki perempuan itu dari relasi kuasa gitu ya, kita sudah beberapa tahun mendeklarasikan Fakultas Hukum itu sebagai fakultas yang bebas kekerasan seksual. Ya, kekerasan khususnya kalau kita bicara tentang kekerasan seksual itu selalu pelakunya laki-laki, korbannya adalah perempuan. Ya, itu kan secara umum. Ya. Alhamdulillah, kira-kira kita sudah kurang lebih 3 tahun mengembangkan gitu ya, mengembangkan Fakultas Hukum itu sebagai fakultas anti kekerasan seksual. Salah satu yang membahagiakan walaupun itu juga tidak terlalu signifikan, tidak ini ya, mahasiswi yang akan menjadi korban atau ada kecenderungan menjadi korban juga dari stigma. Keterbukaan gitu. Ya, keterbukaan. Jadi berani melakukan, Pak saya begini-begini. Ini saya kira kita sudah membuka pintu. Ya, membuka pintu. Kalau ada jadi korban atau akan menjadi korban kekerasan atau gejala akan menjadi korban kekerasan, Anda harus berani speak up. Saya sampaikan itu di kelas-kelas dan ini
sudah ada hasilnya gitu ya. Kalau ada mahasiswi di Fakultas Hukum yang ada kecenderungan menjadi korban atau akan menjadi korban, dia sudah berani menjadi speak up. Kelihatannya kecil gitu ya, dan mungkin bisa dipandang tidak punya arti, tapi inilah yang kami sebut sebagai komitmen. Karena di fakultas lain bahkan tidak ada, ya, bahkan tidak semua fakultas, tidak berkata itu ya, tidak semua fakultas mendeklarasikan kita ini sebagai fakultas yang anti kekerasan. Di beberapa, saya pernah punya gagasan kalau punya dana waktu itu bisa, ya, selamat datang di Fakultas Hukum, Fakultas Anti Kekerasan Seksual. Dananya sederhana ya. Saya pernah ke UNER, divisi UNER itu tulisannya sangat sederhana, gitu ya, sangat sederhana. Saya berpikir wah ini kalau di fakultas saja bisa, gitu ya. Tapi semacam itu ternyata belum terrealisir ya. Iya. Saya sudah menyampaikan Pak. Seiring berjalannya waktu mungkin bisa nih Pak. Ya, tapi secara substansinya alhamdulillah kita sudah bisa. Ya. Karena kita pernah melakukan pendampingan terhadap kasus kekerasan seksual di fakultas lain yang respon fakultasnya malah negatif. Ya negatif. Mana perempuan kok jadi kekerasan ini mesti atau mahasiswi yang begini ya. Nah, bagaimana kita bisa melindungi kalau dari awal sudah persepsinya sudah menyalahkan perempuan ini perempuan yang muda gitu ya, yang bagaimana ya. Kalau mindsetnya sudah begitu, maka tidak akan bisa bagaimana kita mewujudkan lingkungan misalnya paling kecil kita yang kita bisa raih gitu ya, karena di fakultas itu misalnya kita mewujudkan bagaimana di fakultas itu kita anti kekerasan misalnya ya sebenarnya. Dan ini saya kira kelihatannya sepele, tapi seharusnya menjadi bentuk kenyamanan. Kalau kita salah satunya ya, kalau kita di fakultas itu mendeklarasikan hal-hal kecil seperti itu. Kampanye dari ya, hal kecil dampaknya ke besar ya, tapi dampaknya besar karena kemudian kalau nanti ini ada misalnya ada kecenderungan misalnya ya misalnya begini ya. Karena pengalaman kami melakukan pendampingan terhadap perempuan atau mahasiswi sebagai korban kekerasan seksual itu tidak langsung pada perbuatan yang ekstrim misalnya ya. Saya pernah melakukan pendampingan di cerita mahasiswa yang speak up itu ya, bahwa pertama kali dia dipegang pundaknya tanpa sebab gitu ya, tanpa sebab, tanpa misalnya ada apa kemudian harus dipegang, tapi tanpa sebab ada laki-laki yang memegang pundaknya. Ya, karena tidak tahu maksudnya gitu ya, si mahasiswi ini diam. Diam, apalagi tadi kita bicara tentang relasi kuasa, yang memegang ini adalah kuasa gitu ya. Saya tidak sebutkan ini dosen atau mahasiswa senior gitu ya. Itu ada relasi kuasa. Ya inilah yang saya sebut memang kita pahami ini sebagai relasi kuasa. Tapi kemudian mahasiswa ini cerita pada hari yang lain tidak di pundak tapi di tangan. Berpindah tempat ya Pak ya. Yang dipegang di tangan. Pada saat di tangan ini mahasiswa sudah paham, wah ini berisiko. Arahnya ke sana. Ya setelah ini sebelahnya tangan. Sebelahnya tangan. Ini Bahaya, kemudian bahaya. berani speak up, kemudian kita tahu si A. Siapa pelakunya si A? Karena kemudian biasa kita kalau kita sering menangani ini mahasiswa yang kita lindungi itu kita lindungi dari apa? Dari perilaku predator. Betul. Ya predator. Orang ini kalau kemudian saya panggil, misalnya pelakunya, ya misalnya kalau orang wajar kemudian ditunjukkan kesalahannya, mungkin dia menunjukkan ekspresi menyesal, malu dan sebagainya. Nah, ini ada pelaku predator itu pada saat kamu panggil, kemudian cara konfirmasi kebenarannya, ekspresinya memang
dingin-dingin saja. Biasa aja. Biasa saja. Seperti tidak terjadi apa-apa. Dan itu dianggap tidak sebagai sesuatu yang inilah yang ya karena mengapa sih kita sederhana saja ya. Mungkin ke depan kita akan menulis itu ya kata deklarasi fakultas hukum sebagai kampanye nih Pak, bentuk kampanye fakultas kekerasan seksual gitu ya, anti kekerasan seksual. Maka kemudian harapannya adalah dari speak up, kemudian bagi predator juga ancang-ancang gitu ya, oh ini bukan tempat kami gitu ya untuk bertindak melakukan itu ya, karena begitu ya. Ini ya kelihatannya hal-hal sederhana dan pada saat kami melakukan penegakan itu memanggil orang dan sebagainya itu ya sering dimaknai kami itu berlebihan. Ya berlebihan. Artinya apakah kami tidak boleh memegang tangan? Ya memegang tangan. Tapi jangan dilihat memegang tangannya, gitu ya, karena cerita mahasiswa itu ya tidak langsung memegang tangan, coba dipegang juga. Ya ini pengalaman aja ya. Jadi saya kira ini menjadi sesuatu yang saya sebagai dekan mungkin ya, ini kalau kita deklarasikan begini harapannya menjadi komitmen bersama. Karena saya tak paham betul kalau misalnya saya laki-laki kemudian ada mahasiswa yang jadi program, mungkin pilihannya tidak speak up-nya tidak ke saya, gitu ya. Tapi kepada dosen-dosen perempuan yang lebih merasa dekat, merasa lebih bisa menerima aduannya dan sebagainya. Ya, jadi kalau kemudian misalnya kita tidak punya komitmen bersama, wah malah nanti bisa saja dosen yang dilapori itu malah menyalah-nyalahkan. Penampilanmu gitu. Yang mengundang ini. Nah, ini yang kita tidak di dalam penanganan ini ya ada satu pedoman, kita jangan semacam mengkriminalisasi gitu ya, mengkriminalisasi korban dengan misalnya tampilannya, dengan apa gitu yang kemudian seolah-olah kalau mahasiswi begini itu boleh gitu. Ya, ini yang kelihatannya sepele, tapi bagi kami ini hal yang membanggakan bagi kami di fakultas. Wah, sangat menarik apabila kita tadi dari awal hingga akhir segmen ya Pak, kita berbicara atau membahas banyak hal terkait HAM itu sendiri, baik dari kaum marginal ataupun rentan, kemudian bagaimana perkembangannya, serta kontribusi dari Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus itu sendiri. Nah, ini sangat menarik, makanya semakin banyak meningkatkan ketertarikan kita, ya terutama di bidang HAM. Nah, itu juga bagi Sobat Muria untuk bisa tidak hanya memperingati Hari HAM sedunia itu hanya sebatas formalitas saja, tetapi juga bisa mengimplementasikan atau menggalakkan apa itu perjuangan HAM untuk bisa setara dengan semuanya, baik itu persamaan gender ataupun dari berbagai aspek lain. Ya, baik, sampailah kita pada akhir sesi podcast pada siang hari ini dalam rangka memperingati Hari HAM sedunia pada tanggal 10 Desember 2024. Ini saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Hid selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus dan juga kepada Ibu Uni untuk ketersediaan hadir untuk berbagi dan sharing, terutama banyak sharing terkait insight ya. Kemudian terkait pengalaman Bapak mungkin kemudian juga banyak pengetahuan-pengetahuan yang bisa di-sharingkan kepada Sobat Muria supaya kita bisa terus bisa menggalakkan si pemenuhan keadilan ini melalui hak asasi manusia tersebut. Ya, terima kasih kepada narasumber. Saya selaku MC pada podcast pada siang hari ini mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan ketidaksempurnaannya. Sampai bertemu lagi di podcast Muria selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.